Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahidil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufuziz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Beruntunglah orang-orang yang selalu membersihkan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Merugilah orang-orang yang selalu mengotori dirinya. Siapa orang-orang yang selalu membersihkan dirinya? Orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah, orang-orang yang menjaga hatinya, orang-orang yang selalu berusaha setiap hari mendekatkan diri kepada Allah. Waqad khaba man dassaha. Dan merugilah orang-orang yang selalu berbuat dosa, yang selalu mengotori dirinya. Siapa orang-orang yang mengotori dirinya? Orang-orang yang selalu lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesibukannya selalu melalaikan diri untuk ingat kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan, tuba liman saghala nafsi. Beruntunglah orang-orang yang sibuk dengan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bersyukur kita malam ini, salah satu bukti kita mendekatkan diri, hadir kita di rumah Allah. Di antara banyak hari ini orang-orang yang lalai. Kita yakin di masjid ini ramai orangnya, Bapak Ibu. Ya, mulai dari Simpang sana ke sini ada 1.000 orang ada. Di masjid berapa orang yang hadir hari ini? Yang sholat jamaah. Oh, yang sholat jamaah kan laki-laki, kurangi separuh, 500. Ada enggak laki-lakinya 500? Ada ya. Berapa persen yang ada di masjid hari ini? Kenapa? Bukan berarti mungkin ada kesibukan, betul. Tapi kadang-kadang kita banyak lalai terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita sadari, kehidupan ini selalu kita jalankan. Demi hari, tiap hari kita jalankan kehidupan ini, tapi kita tidak pernah bisa lupa. Jarang kita memikirkan, bahkan kita hindari untuk berpikir apa yang telah kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah akidah kita diuji. Karena hakikat iman itu apa? Tasdiq bil qalbi. Yakin 100% dalam hati kita kepada Allah. La ilaha illallah. La mawjud illallah. Yakin kita dalam hati kita tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Karena ada kita diadakan. Maka semua kita ini adalah titipan dari Allah. Istri titipan, anak dititip, harta
apalagi dititip oleh Allah. Makanya Nabi mengatakan isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan kamu hidup sesukamu, kata Rasulullah. Mau hidup seperti apa silakan. Cuma ada satu yang perlu kalian ingat, kata Nabi, fa innaka mayyitun. Pasti kalian itu akan mati. Maka perintahnya apa? Zikrul maut, ingat akan kematian. Hiduplah seenak kita, mau apapun kita hidup. Tapi yang perlu dicatat, satu yang perlu kita ingat, kata Rasulullah, ingat kematian. Kenapa? Dengan mati inilah manusia akan sadar. Tak ada yang abadi. Semua kita akan berangkat. Tapi banyak manusia yang tidak khawatir dengan yang tidak pasti daripada yang pasti. Mati itu pasti kan? Ibu mati atau tidak? Pasti. Sesuatu yang tak bisa kita hindari. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Setiap diri itu pasti akan mati. Bahkan Israel sendiri, malaikatul maut, dia yang akan terakhir mencabut nyawanya sendiri. Semuanya musnah, nggak ada lagi, semuanya musnah. Maka disinilah kita sadari hadis Rasulullah tadi, hiduplah sesuka kita. Cuma perlu satu yang kita ingat, mati. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan orang yang ingat akan mati memunculkan 3 hal dalam hidupnya. Orang yang selalu mengingat kematian, dia akan menemukan 3 hikmah, kata Imam Al-Qurtubi. Yang pertama, izzah fil ibadah, semangat dalam beribadah, karena ada keyakinan, ya Allah, apa yang akan saya bawa? Maka muncul semangat dalam beribadah. Ketika terdengar azan, kita datang menghadap Allah. Ketika kita ada harta, kita berbagi. Karena hidup itu harus seimbang. Kau Bapak Ibu Allah, hidup itu harus seimbang. Maka dalam Al-Quran itu aqimis shalah, pasti sambungannya apa? Wa atuz zakah. Dirikan salat vertikal kepada Allah. Wa ita'iz zakat, tunaikan zakat horizontal sesama manusia. Makanya pernah seorang ahli ibadah tiap malam tahajud. Zikir, puasa Senin Kamis, khatam Quran. Setiap minggu dia khatam Quran. Ahli ibadah. Suatu ketika dia bermimpi. Apa mimpinya? Dia bertemu dengan seorang malaikat yang membawa sebuah buku. Dalam buku itu tercantum orang-orang yang sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia mau tengok apa ini, dan dia begitu yakin pasti namanya sudah ada. Kenapa sudah ada? Ahli ibadah, ya, jamaah tak pernah, ya, selalu sholat jamaah, Quran terus dibaca, zikir, pokoknya sibuk untuk ibadah kepada Allah. Dicek buku tadi. Rupanya tidak ada namanya di situ. Ditengok tidak ada namanya. Sampai dia menangis. Kenapa nama saya tidak ada? Dia komplain. Kenapa nama saya tidak ada di catatan ahli surga ini? Apa jawab malaikat? Engkau rajin ibadah, engkau rajin sholat, rajin baca Quran. Tapi suatu hari engkau tidak mengetahui bahwa ada tetanggamu yang merupakan satu hari.
Rupanya ada tetangganya yang belum makan, dia mampu. Artinya apa? Tidak mau berbagi. Dan itu banyak hari ini. Banyak orang yang berumroh berkali-kali, Pak. Tapi ada sanak kerabatnya bayar SPP anaknya tidak mampu. Dia tak berbagi. Maka umroh tadi percuma. Tidak usah berkali-kali umroh. Kalau masih ada keponakannya, sanak kerabatnya yang susah, tapi dia tidak mau berbagi. Apa maknanya di sini? Makanya Allah menurunkan ayat setiap aqimis shalah wa atuz zakat. Dirikan salatmu, bayar zakat. Apa maknanya? Berbagi. Di samping kita beribadah kepada Allah, kita harus juga berbagi dengan orang-orang sekitar kita. Tengok orang-orang yang kesusahan. Jangan kita hanya sibuk dengan harta yang kita punya. Kenapa? Karena harta ini yang kita keluarkan itulah yang akan menolong kita di akhirat kelak. Bapak Ibu rahimahullah, ketika kita berbagi, harta ini yang akan menolong kita. Bapak bersedekah, contoh. Maka dalam kitab Nasahihul Iman itu disebutkan ketika harta itu kita keluarkan, dia akan menghasilkan 5 hikmah di dalamnya. Bapak berbagi ini dengan tetangga yang susah. Hari Jumat kita berbagi 100.000 kita keluarkan. Yang 100.000 ini ada 5 hikmah yang ada di dalamnya. Yang pertama apa? Kuntu faniyah fa'abqaitani. Apa kata uang yang 100.000 tadi? Dulu aku ini musnah, hancur. Berapalah harga 100.000? Cukup belanja ibu ke pasar 100.000 sekarang? Beli minyak, beli lado, habis. Ya, tidak berbekas. Tapi ketika yang 100.000 ini kita keluarkan kepada orang yang susah, kepada orang yang membutuhkan, apa katanya? Fa'abqaitani, engkau sudah mengekalkan aku. Jadi harta tadi menjadi kekal. Yang 100.000 itu Allah jamin ketika kita meninggal di alam kubur dia akan menolong. Karena dia kekal sampai kita dipulangkan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua apa kata uang yang 100.000 tadi? Kuntu saghira. Kuntu saghira fakathir tadi. Dulu aku kecil. 100.000 itu kalau zaman kini godang atau ketek dulu. Tak ada harganya lagi. Habis. Dulu aku kecil kata uang tadi. Fakathir tadi. Maka engkau sudah membesarkan aku. Fakabir tadi. Maka engkau sudah membesarkan aku. Kuntu saghira fakabbir tani, kuntu qalila fakaththir tani. Dulu aku sedikit, engkau banyakkan aku. Dulu aku kecil, engkau besarkan aku. Bapak sesak semen untuk Masjid Riyadul Jannah. Satu sak semen untuk Masjid Riyadul Jannah, kecil. Tapi apa jaminan Allah? Banallah bayyitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah, akan Allah bangunkan istana di surga. Dia jadi besar. Padahal yang kita keluarkan itu kecil. Atau dia kecil, dia akan menjadi banyak. 100.000 sedikit. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran, di panjang ayat, Masalul ladzina yunfiquna fi sabil Masalul ladzina yunfiqu fi sabilillah kamathali habbah. Orang yang berinfak di jalan Allah seperti satu biji.
anbatat minhu sab'a sanabil. Dari satu bibit tadi tumbuh 7 cabang. Fi kullu sumbulatin mi'ata habbah. Setiap satu cabang berbuah 100. 1, 7, 100. Berarti 100.000 cabangnya 700.000. Setiap yang 7 tadi 100.000 kali 7 sudah berapa tuh Bapak Ibu? Begitulah Allah membesarkan uang yang 100 tadi sampai 7 juta. Cuman karena tidak nampak, kemudian imannya, keyakinannya tidak terlalu kuat, makanya tidak jadi. Coba nih Ustadz Badri mengumumkan siapa besok yang sholat subuh menyumbang dia 100.000, siap-siaplah di bawah sejadahnya terima uang 500.000. Kira-kira ramai tak masjid? Ramai atau enggak? Kami aja Pak buat Jumat berkah, awalnya tidak ramai masjid itu, paling subuh itu 2 sa, besok dibuat makan gratis, langsung ramai. Itu baru makan, apalagi piti. Setiap pendatang dapat uang 50.000. Ramai atau enggak? Ramai. Kenapa? Yakin. Kenapa yakin? Nampak. Tapi yang 7 juta itu enggak nampak. Kenapa? Karena hasilnya bukan sekarang. Kapan hasilnya kita terima? Mati ya Pak dulu, baru bisa kita terima. Kalau belum mati belum. Makanya banyak ayat tentang kematian itu dalam surat As-Sajdah. Apa kata manusia tadi? Walau tara izil mujrimu, ketika mereka menengok azab tadi, Rabbana absarna, ya Allah kinilah nampak sama kami yang ini. Itu manusia dalam kubur tuh Pak, kinilah nampak, yang kotak tidak nampak, yang 7 juta kinilah nampak. Rabbana absarna, kamilah nampak, wasami'na, kami sudah dengar. Terakhir apa kalimatnya Bu? Farji'na, ya Allah kembalikan kami ke dunia, balik kami ke dunia ya Allah. Farji'na na'mal salihan, kami pasti beramal soleh. Kenapa mereka beramal soleh? Inna muqinun, karena kami sudah yakin, karena nampak. Kini kan tidak nampak, tapi manusia di alam kubur nampak. Maka ketika dalam surat sejarah itu kan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah balikkan kami di dunia. Di semakin ayat mengatakan la tasaddaqanna, kami pasti bersedekah ya Allah. Jadi ketika ibu tadi wafat, lupa dia mensedekahkan kandungnya. Pas di dalam kubur baru ingat, kenapa tidak kandung dulu saya sedekahkan? Kenapa kandung yang bodak itu tidak disedekahkan? Kata simpanlah kandung ibu tadi. Ibu tadi sudah masuk ke alam kubur. Kira-kira kandung itu siapa yang pakai setelah ibu? Siapa yang pakainya? Bini muda aja Pak. Allah. Jadi kecil engkau akan besarkan aku. Itu kata harta. Yang keempat apa kata harta? Kunta harisati fal'an kuntu harisati. Dulu engkau yang menjaga aku. Apa kata harta? Dulu engkau yang menjaga aku. Kata uang yang 100.000, 200.000 atau 1 juta yang Bapak infakkan tadi, apa katanya? Dulu engkau yang menjaga aku, tapi setelah engkau infakkan, kuntu harisatan, aku yang akan menjaga engkau. Dulu awak menjaganya, masukkan ke rekening, masukkan ke brankas. Ya enggak? Kita yang jaga. Tapi ketika dia dikeluarkan, apa kata harta tadi? Kuntu harisatan, sekarang aku yang akan menjaga engkau.
Pada adatnya bapak tuh kecelakaannya Pak di jalan tuh. Motornya hancur, tapi dia tidak cedera sedikit pun. Jangan-jangan yang menjaganya adalah harta yang dia sedekah. Tak sadar kita. Maka orang yang berajin sedekah hidupnya terjaga. Maka bahkan Nabi mengatakan, "Dawu mardakum bis sadaqah." Ubat penyakit kamu dengan sedekah, baik penyakit batin ataupun penyakit lahir. Kalau batin kita sakit, apa obatnya Bu? Sedekah. Apa batin sakit itu? Dongki, iri hati, sonang menengok orang susah, susah menengok orang. Apa obatnya tuh? Sedekah. Insya Allah hati kita terjaga. Maka Nabi itu kenapa dia rajin dengan orang-orang susah supaya tergerak hatinya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling senang duduk dengan orang-orang fakir. Senang dia duduk dengan orang-orang miskin. Supaya apa? Lunak hati kita. Kita kan gengsinya banyak Pak. Gengsi. Nah ini yang tak boleh itu. Ya. Rasul tuh paling suka duduk dengan orang-orang fakir. Wa yushayyi'u wa ya'udu mardahum. Beliau paling senang menengok jika ada orang fakir sakit. Jika ada orang fakir sakit. Kalau awak tiba di WA grup, Pak, bapak fulan sakit. Rupa fulan tadi orang kaya. Oh, ramai-ramai kita jenguk. Semuanya mau menjenguk, apalagi pejabat. Tiba di grup tutup, Pak, si fulan sakit, ayo kita jenguk. Ada datang 3 orang. Kenapa? Miskin. Berarti sifat kita tidak mencerminkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yushayyi'u janaizahum. Rasul rajin menyelapati jenazah-jenazah mereka. Jika ada wafat, Rasul pergi tidak membeda-bedakan orang. Kalau awak kan penyakitnya itu kayo, semangat dia pergi ke tempat jenazah, sholat di situ. Miskin banyak alasan tidak mau datang. Nah, ini sifat yang tidak baik, membeda-bedakan makhluk Allah. Itu mencerminkan juga bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat apa kata harta tadi? Kunta harisati. Dulu engkau yang menjaga aku, maka sekarang aku yang akan menjaga engkau. Terus yang terakhir, apa kata harta tadi? Yang pertama tadi, dulu aku hancur, engkau kekalkan. Dulu aku sedikit, engkau banyakkan. Dulu engkau yang menjaga aku, sekarang aku yang menjaga engkau. Terakhir apa kata harta? Kuntu aduka fal'an fa'ahbibtani. Wahai manusia, dulu engkau itu adalah musuh. Jadi jangan sangka harta itu hanya sekedar nikmat Allah. Ada kala harta itu menjadi musuh. Fal'an ahbibtani, maka mulai hari ini kata harta, ketika dia dikeluarkan untuk infak dan sedekah, apa kata harta? Sekarang aku adalah sahabat. Harta menjadi sahabat kita, Bapak Ibu. Kenapa? Sebagai wasilah bagi kita untuk menolong dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya harta itu musuh? Banyaklah orang bertengkar gara-gara harta, Bapak Ibu. Banyak. Ya. Ini pengalaman saya di kantor. Berkelahi merebutkan harta warisan. Berkelahi merebutkan harta warisan. Kenapa saya ikut? Kebetulan nikahnya tercatat di kantor saya.
di KUA. Tentu gua sebagai saksi ahli. Saya yang turun sebagai saksi. Karena tercatat akta nikah bapak itu di kantor saya. Isi sidangnya apa? Anak-anaknya merebutkan harta bapak tadi. Jadi hakim itu perlu bukti buku nikah. Buku nikah ini sudah hilang, dicari akta. Ada akta pertinggal. Jadi setiap bapak ibu nikah itu ada akta nikah namanya, pertinggal nikah itu. Pasti ada di kantor, tercatat. Itu yang saya bawa. Apa yang mereka perebutkan? Uang di rekening 2 miliar. Banyak duit bapak, 2 miliar. Ruko 9 pintu di Pekanbaru. Ruko 9 pintu. Belum lagi tanah bapak itu terserah. Kenapa mereka berkelahi? Kebetulan bapak itu bininya 2 orang. Nah, maka kalau bapak bini 2 sebelum meninggal agi wasiat. Ikotu si anu, ikotu aman insyaallah. Ini bapak tuh istrinya 2. Kok wajah ibu marah sampai bini 2 bu? Ini cuma cerita, anak kerjaan. Jadi istri pertama resmi, istri kedua juga resmi, sah dua-duanya. Apa kelahiran antara anak istri pertama dengan anak istri kedua? Itu di pengadilan nyata, saya saksi di situ. Apa kata hakim? Nah, itulah prinsip hakim pengadilan agama pasti mendamaikan. Yang namanya mediasi. Orang mau cerai saja kita mediasi itu bapak ibu. Apa masalah abang ibu untuk begini Pak Buah katanya. Apa masalahnya istri bapak itu begini demi anak mau tidak bersatu lagi. Ini juga dimediasi, dipanggil pihak pertama, panggil pihak kedua. Sangat bijaksana penasihat hukumnya. Apa kata orang tadi? Kalian ini satu keluarga, satu darah, ayah satu, yang beda cuma ibu. Bagi saja sama rata dengan keikhlasan. Ya, duit 2M bagi 1M selesai. Ruko 9 pintu bagi 2, 1 dijual wakafkan ke masjid untuk almarhum. Bagus tak bapak ibu? Bagus kan? 9, 4 untuk pihak pertama, 4 pihak kedua, jual 1 wakafkan ke masjid untuk almarhum. Baik Pak Hakim, kita pikir-pikir dulu. Break setelah itu. Saya pun ikut break. Mereka konsultasi dengan pengacara masing-masing. Masuk sidang kedua, mediasi. Apa kata hakim? Apakah bisa kita sepakati seperti yang disampaikan tadi? Kalau 2 sepakat langsung ke bapak ikrah, tidak jadi sidang. Berarti mediasi berjalan. Apa kata anaknya? Pak Hakim, setelah kami konsultasi dengan pengacara, sidang tetap kita lanjutkan. Tidak mau ngalah. Akhirnya selesai, saya pun pulang. Artinya apa? 1 jadi Arab, 1 jadi Abu. Duit masuk kepada pengacara. Yang kita pikirkan apa? Apa nasib almarhum? Allahu Akbar. Harta adumu, harta jadi musuh. Maka hati-hati kita dengan harta. Jangan sampai harta ini jadi musuh. Maka pandai-pandailah mengelola harta. Banyak yang kami dapatkan ya dalam masalah harta ini. Ketika dia bijak menggunakan harta tadi, maka harta tadi akan menjadi teman bagi almarhum. Dan ini juga ada kisah bapak itu meninggal bapak itu. Tidak punya anak. Tapi dia punya anak angkat 1. Anak angkat berhak punya warisan. Enggak ada hak anak angkat, tidak ada ahli waris. Bapak itu orang kaya. Ketika dia meninggal, menuntutlah abangnya, kakaknya, karena tidak punya anak. Yang tinggal anak angkatnya. Anak angkatnya soleh, orang kaya raya, sawitnya luas. Ketika dia menuntut, rupanya bapak ini bijak.
dia notariskan seluruh harta itu dia hibahkan kepada anaknya waktu masih hidup. Laisa nuntut. Karena anak itu soleh, dia bangunkan masjid atas nama bapaknya. Masjid itu berdiri megah sampai hari ini. Banyak orang yang soleh di sana. Ini apa namanya? Harta menjadi teman. Maka harta itu tergantung kita, Bapak Ibu. Mau jadi musuh atau mau jadi kawan. Maka kuncinya pandailah kita dengan harta. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Ingat mati menguatkan kita semangat dalam beramal. Orang yang ingat mati selalu dia bersemangat dalam melaksanakan amalan kehidupannya sehari-hari. Maka seringlah kita mengingat mati. Jadi kalau ibu sombong-sombong umpamanya rumah aja, lah mulai sombong dengan tetangga, ingat, tidak jadi sombong tuh, hilang sombong tadi. Kenapa? Imam Al-Qurtubi mengatakan hikmah yang kita dapatkan daripada zikrul maut yalil qalbi. Hatimu akan menjadi lunak. Jadi hati yang keras apa? Seringlah kita mengingat kematian. Hilang ego. Hilang semuanya. Kenapa? Ujung-ujungnya dari tanah balik ke mana? Tanah. Minha khalaqnakum, dari tanah engkau diciptakan. Wa fiha nu'idukum, kepada tanah engkau dikembalikan. Wa minha nakhrajukum ta'atan ukhra, dari tanah engkau akan dibangkitkan kembali. Apakah tak lunak hati awak Bapak Ibu? Tanah, tempat telapak kaki itu tanah. Ibu buang kotoran ke mana? Ke tanah. Itu asal kita. Untuk apa sombong? Asal kita dari tanah yang sangat hina. Makanya nasihat orang tua-tua kita dulu apa? Nah, inge asal. Sudah lama maknanya. Inge asal Allah. Dari mana asal awak ingat? Jadi ketika mulai pangkatnya bagus, naik jabatan, yang dikenal itu apa? Inge asal kita. Dari mana asal kita? Dari tanah. Jadi hilang kesombongan kita dan kita akan kembali kepada tanah. Jadi orang yang selalu mengingat kematian, kata Imam Al-Qurtubi, akan lunak hatinya. Akan lunak hatinya. Karena setiap amal perbuatan itu dimulai dari hati. Inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad itu ada segumpal darah. Duk. Iza salahal jasad kullu. Kalau dia sehat, maka seluruh jasad ini akan sehat. Wa iza fasadal jasad kullu. Kalau dia rusak, maka rusaklah seluruh jasad kita. Apa kata Rasul? Ala wahiyal qalb. Ingat apa itu yang segumpal darah tadi? Hati. Hati ini yang perlu dijaga Bapak Ibu. Jangan dikotori. Karena hati ini seperti kertas putih. Ketika kita berbuat dosa, masuk tinta saja. Berbuat dosa, masuk lagi tinta. Makanya orang yang banyak dosa, malas dia untuk beribadah. Kenapa? Hatinya sudah mulai kotor. Sedangkan Rasulullah saja, Bapak Ibu rahimakumullah, berapa kali hatinya dicuci? 2 kali. Rasulullah itu hatinya dikeluarkan oleh Jibril 2 kali. Itu sejarah para ulama, perawi hadis sepakat. Hati Rasulullah memang dikeluarkan. Pertama, ketika dia menyusu dengan Suwaibatul Aslamiyah. Sampai anak-anak beliau ketakutan Rasulullah diambil oleh orang, dibedah dadanya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan, dimasukkan ke dalam dada. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua di Hijri Ismail, ketika beliau menjelang Isra Mi'raj, dibedah hati beliau, dibersihkan hatinya, dimasukkan ke dalamnya,
dimasukkan hikmah dan ilmu ke dalamnya. Maka hati ini kunci utamanya. Karena Rasulullah, makanya ayatnya apa? Alam nashrah laka sadra. Alam nashrah laka sadra. Sungguh kami sudah melapangkan sadra, dadamu. Dalam dada itu apa, Pak? Hati. Itu maknanya. Bukan lapang dado maknanya di situ. Lapang hati. Karena orang yang lapang hatinya, akan lunak hatinya, mudahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk beribadah kepada Allah. Maka kuncinya tadi di hati tadi. Termasuk nanti orang yang masuk ke dalam surga Allah disebut dengan qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada gunanya harta, kata Allah. Tidak ada gunanya anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka saya teringat nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa kata beliau? Percuma amal kamu banyak tapi hati kamu maksiat. Apa tuh rajin sholat ke masjid, tapi dengkinya minta ampun, anak gunung tuh. Paham Bapak tuh? Rajinnya sholat ke masjid, tapi dongkinya minta ampun. Asal ada orang membangun, hanya halal sholat. Ya, asal ada orang mendapet, ini fitnah. Berarti kan hatinya tidak sehat. Itu apa namanya? Hati yang bermaksiat kepada Allah. Maka hati itu harus dijaga, dilapangkan. Gimana caranya tadi? Zikrul maut, ingat kematian, kata Imam Al-Qurtubi. Izzah fil ibadah, engkau akan bersemangat dalam beribadah. Yalin qalbik, hatimu akan menjadilah lapang. Itulah hikmah orang-orang yang mengingat kematian tadi. Jadi satu hadis Nabi, hiduplah sesukamu, kamu pasti akan mati. Wahbib ma syi'ta fa innaka fariqun bihi. Cintailah sesukamu, kata Nabi, suatu saat kamu pasti berpisah dengannya. Maka mencintai itu tidak boleh sepenuhnya. Lah habis waktu berarti satu tema lah bisa kesempatan kayak yang sambungan hadis tadi ya. Jadi kita mantapkan akidah, iman kita kuatkan kepada Allah. Kuncinya apa tadi Bu? Ingat mati, insyaallah. Orang yang selalu ingat akan kematian akan semangat dia dalam beribadah. Yang kedua akan lunak hatinya, lapang badannya, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit yang disampaikan. Mohon maaf jika terdapat kehilafan dalam penyampaiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.